Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. Morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm pretty good. Thank you for asking me. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Pray finish. Is anyone absent today? Yes, Ada yang gak masuk hari ini? Yes, Miss. Okay, let me check your attendance list. First, Milenia, Present. Mumtaza, Present. Anita, Present. Norwenia. Absent. Oh, she's absent today. Why? Because she's sick. Oh, I'm sorry to hear that. I hope she get better really soon. Yes, Miss. Thank you. So, before we start our discussion today, jadi sebelum Miss akan memulai pembelajaran hari ini, let me ask you a question. Jadi Miss mau tanya sesuatu hal ke kalian. How about the previous material? What we learned in a week ago. Jadi apa sih yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Do you remember? Yes, Miss. Okay, if you know the answer, raise your hand please. Jadi kalau kamu tahu jawabannya, yuk angkat tangan. Me. Okay, Milenia. About the number. Okay, in the previous material, we talk or we learned about number. Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang angka atau number. So, what type or how many types of number? Ada berapa jenisnya sih number itu? 2. Okay, there are 2 types of number. Ada 2 jenis. Apa aja? Cardinal and ordinal number. Okay, ada cardinal number sama ordinal number. Perbedaannya dari jenis angka itu apa? Kalau cardinal number? Kalau cardinal number, Angka yang menjelaskan tentang jumlah benda. Ya, coba diulangi satu kali lagi. Angka yang menyatakan jumlah benda. Contohnya seperti 1, 2, 3, and etc. Okay, good. Kalau ordinal number? Itu apa yang menyatakan tingkatan-tingkatan. Oke, yaitu angka yang menjelaskan tentang tingkat, posisi ataupun ranking suatu benda. Contohnya seperti apa? First, second, third, and etc. Oke, good. Dan untuk untuk mengetahui pengetahuan kalian lebih lanjut tentang materi sebelumnya, Miss mau tanya. Yang pertama, bahasa Inggrisnya 110 itu apa? 110. 110. Oke, good. Kalau 1250? 1250. 1250. Oke, good. Satu lagi. Kalau 201.000? 201.000. 2000. Oke, no. 200 200 and 1000. Oke, jadi kalau 201.000 itu kita menyebutnya dalam bahasa Inggris 200 and 1000. Seperti itu. Okay. Jadi bisa dipahami ya? Yeah, yes, Okay. Now we wanna discuss about telling the time. Jadi materi kali ini adalah telling the time atau how we tell a time in English. Jadi bagaimana cara kita untuk menyatakan waktu di dalam bahasa Inggris. Nah, di sini Miss sudah kasih kalian contoh jam atau o'clock. Nah, di o'clock sendiri atau di jam itu ada yang namanya jarum pendek sama jarum panjang.
jarum pendek kalau dalam bahasa Inggris itu namanya short hands. Nah, it shows an hour. Jadi, kalau jarum pendek itu menunjukkan jam. Sedangkan untuk yang jarum panjang, it shows a minute. Kalau dalam bahasa Inggris, jarum panjang itu long hands. Nah, it shows a minutes untuk menunjukkan menit, seperti itu. Nah, di bahasa Inggris sendiri, waktu itu tidak ada yang namanya 24 jam. Atau there is no 24 hours, melainkan adanya 12 hours atau 12 jam. Maka dari itu, ada yang namanya AM sama PM, seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya past sama to. Perbedaannya apa sih? Kalau past itu from minutes 1 till 30. Itu untuk yang past. Nah, misalkan di sini lebih 5 menit, lebih 10 menit. Nah, dan untuk yang lebih 15 menit itu ada istilah sendiri, yaitu a quarter past. Seperti itu. Nah, dan untuk yang lebih 30 menit itu juga ada istilah tersendiri, yaitu half past. Misal jam 10.30 berarti a half past 10, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang to itu from minutes 31 till 59. Jadi dimulai dari menit ke 31 sampai dengan 59. Misalkan lebih 35 menit atau 45 menit, 50 menit dan sebagainya. Nah, untuk yang kurang dari 15 menit itu ada istilah tersendiri, yaitu a quarter to. Misalkan 10.45 berarti a quarter to 11, seperti itu. Dan yang terakhir ada a clock. Nah, a clock sendiri itu digunakan ketika there is no minutes, kalau seandainya tidak ada menitnya. Nah, misalkan contohnya jam 10 tepat. Itu kita menyebutnya it's 10 o'clock, seperti itu. Tadi kan Miss sudah menjelaskan materi hari ini secara lebih singkat. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan secara lebih luas lagi. Yang pertama, di sini ways of telling time. Jadi cara untuk menyatakan waktu di dalam bahasa Inggris. Nah, in English there are two common ways of telling time. Jadi ada dua cara untuk menyatakan waktu di dalam bahasa Inggris di sini. Ada 2 poin. Yang pertama itu ada hour plus minutes. Jadi we say the hour first and then the minutes. Jadi kita menyebutkan jamnya terlebih dahulu, baru setelah itu diikuti sama menitnya. Contohnya di sini ada 6.25. Di sini kan jamnya ada 6, sedangkan minutesnya atau menitnya itu ada 25. Berarti it's 6:25. Seperti itu. Nah, untuk contoh kedua di sini ada 8:05. Nah, kosong di sini we pronounce like letter O. Jadi bukan zero ya. Nah, berarti kita menyatakannya it's 8:05. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk yang cara kedua di sini ada minutes plus past or to plus hour. Jadi we say the minutes first and then past or to and then plus hour. Tadi kan kita sudah menjelaskan perbedaan antara past sama to. Ada yang masih ingat nggak? Lupa. Oke, dijelaskan lagi ya. Kalau past itu from minutes 1 till 30. Jadi dari menit 1 ke 30. Nanti kita pakai past. Nah, untuk to sendiri itu from minutes 31 till 59. Jadi dari menit ke 31 sampai ke 59. Oke, good. Nah, ini contohnya ada 2:35. Menitnya di sini kan 35. Nah, kalau 35 berarti kita pakai yang Tuh. to. Nah, terus setelah itu kita baru menyebutkan jamnya. Berarti it's 35 to jam berapa setelah jam 2? 3. 3. It's 35 to 3. Seperti itu. Nah, untuk contoh kedua,
Ini ada 11.20. Kita sebutkan menitnya terlebih dahulu. It's 20 past past 11. 11. Oke, good. Nah, itu adalah cara-cara untuk menyatakan waktunya. Ada 2 cara. Setelah itu kita ke poin selanjutnya, yaitu a clock. Nah, a clock di sini we use this a clock when there is no minutes. Jadi ketika tidak ada menitnya. Nah, rumusnya di sini ada the number or the hour plus a clock. Jadi misalkan di sini ada jam 10 tepat, maka kita menyatakannya it's 10 o'clock. Coba kalau seandainya jam 3 tepat, berarti bahasa Inggrisnya 3 o'clock. nah, seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada a quarter. Nah, a quarter sendiri ada yang 15 minutes before the hour and 15 minutes after the hour. Jadi ada yang lebih 15 sama yang kurang 15. Ada a quarter past sama a quarter to. Kalau a quarter past itu yang lebih 15 menit. Contohnya di sini ada 9.15. Berarti kita menyatakannya dalam bahasa Inggris a quarter past 9. 9. Good. Terus poin kedua ini ada a quarter to. Contohnya 4.45. Berarti kita menyatakannya a quarter to 5. 5. Good. Setelah a quarter kita akan membahas a half. Kalau a quarter tadi itu lebih atau kurang dari 15 menit. Kalau a half itu lebih 30 menit. Nah, rumusnya di sini half past plus hour. Misalkan contohnya 10.30 berarti a half past 10. Nah, coba kalau seandainya jam 8.30 berarti A half past 8. okay, good. Nah, since there is no 24 hours time zone in English, jadi karena tidak ada yang namanya 24 di dalam bahasa Inggris, maka adanya itu 12 time zone in English. Jadi adanya 12 jam, makanya dibagi antara AM sama PM. Nah, kalau AM itu the hour before noon. Start from jadi dimulai dari jam 00.01 malam sampai jam 12 siang gitu. Nah, contohnya di sini ada jam 2 AM. Nah, kita menyatakannya contohnya kan di sini 2 tepat, berarti kita pakai yang o'clock. Berarti it's 2 o'clock before noon. Seperti itu. Nah, contohnya lagi ada jam 3 AM. Kalian menyebutnya seperti apa? Jam 3 AM? 3 Jam 3 tepat? 3 o'clock before noon. Oke, good. Setelah itu ada PM, yaitu the hour after noon. Jadi dimulai dari jam 12.01 sampai dengan 00.00 malam. Contohnya di sini ada 4 PM. Kita menyatakannya di dalam bahasa Inggris it's 4 o'clock after noon. Yeah. Seperti itu. Nah, untuk poin setelah AM sama PM itu ada time in English. Jadi waktu di dalam bahasa Inggris. Itu ada 8 poin. Yang pertama ada morning, dimulai dari jam 00.01 sampai dengan 11.59. Untuk yang noon or midday itu jam 12 tepat. Untuk yang afternoon itu dimulai dari jam 12.01 sampai dengan jam 18.00 atau jam 6. Kalau evening itu jam 18.01 sampai dengan jam 22. Kalau night itu 22.01. Maaf tadi ada kesalahan. Ini itu 23.59. Kalau midnight itu jam 24 atau jam 12 tepat di malam hari.
Nah, tadi Miss juga sudah menjelaskan perbedaan antara AM sama PM. Kalau AM tadi dimulai 0001 sampai dengan jam 12, sedangkan PM itu 12.01 sampai dengan 00.00 malam, seperti itu. The next explanation about add. Jadi pembahasan selanjutnya itu tentang add. Add ini digunakan when we wanna give time in a specific event. Jadi kalau seandainya kita akan menyebutkan waktu yang spesifik. Misalkan di sini ada the train arrives at midday. Jadi kereta sampai jam 12. Jadi keretanya kan akan nyampe ketika jam 12. Makanya itu spesifik, ada waktunya. Makanya kita pakai at seperti itu. Next, ada asking the time. How do we ask the time in English? Bagaimana sih caranya kita menanyakan waktu di dalam bahasa Inggris? Nah, contoh-contohnya di sini yang pertama ada what time is it? Jam berapa ini? Atau can you tell me what time is it? Bisakah kamu beritahuku jam berapa ini? Atau kalau seandainya kamu atau kalian ingin menanyakan ke orang yang jauh lebih tua umurnya dibanding kalian, could you tell me what time is it please? Seperti itu jauh lebih sopan. Terus selanjutnya itu ada answering the question. Nah, itu how do we say what time is? Jadi bagaimana cara kita menyatakan waktunya ketika kita dikasih pertanyaan tentang waktu? Contohnya di sini ada sure, it is 3 o'clock. Tentu, ini jam 3 tepat gitu. Atau enggak, it is 8:45, seperti itu. Atau misalkan jika kalian nggak tahu waktu ini, nggak tahu waktunya jam berapa, atau kalian nggak bawa jam sehingga kalian nggak tahu, maka kalian menjawabnya sorry, I am not wearing a watch. Maaf, aku tidak membawa jam, jadi nggak tahu jamnya ini jam berapa. Seperti itu. That's all of my explanation about today's material. Do you understand about my explanation? Insyaallah. Okay, any question? Not yet. Not yet, okay. Jadi setelah Miss kasih penjelasan ke kalian, coba kita review. Apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tadi kita mempelajari tentang Ways of telling time. Ways of telling time. Bagaimana cara kita menyatakan waktu dalam bahasa Inggris? Ada 2 cara, apa aja? Hour plus minutes sama minutes plus past hour to plus hour. Oke, tadi perbedaan antara pas sama to itu apa? Kalau pas itu untuk menit. Menit ke 1 sampai 30. Oke, kalau to dari 31 sampai 59. Oke, good. Nah, untuk pembahasan kedua, kita tadi membahas tentang o'clock. O'clock tadi digunakan ketika menyatakan waktu yang tepat. Jadi there is no minutes, tidak ada menitnya. Rumusnya tadi apa? The number plus o'clock. Oke, good. Setelah itu kita membahas tentang a quarter. A quarter tadi dibagi menjadi 2, apa aja? A quarter past and a quarter to. Oke, good. Jadi a quarter dibagi menjadi 2, ada a quarter past yang lebih 15 menit sama a quarter to yang kurang dari 15 menit. Setelah itu kita membahas tentang a half. Kalau a half tadi lebih berapa menit? 30. Ya, 30 menit. Untuk rumusnya sendiri ada half past plus hour. Nah, setelah itu ada AM sama PM. Coba bedanya AM sama PM tadi apa? Kalau AM itu dari jam 1 sampai jam 12. Kalau bukan jam 1 tapi menit ke 1 Oke. sampai jam 12. Oke, kalau PM jam 12 lebih 1 sampai 00:00. Oke. Setelah itu kita membahas time in English. Jadi waktu-waktu di dalam bahasa Inggris. Ada berapa aja sih waktu di dalam bahasa Inggris? 8. 8, apa aja? Morning, Oke. noon or midday, afternoon, evening, night, midnight, AM and PM. Oke, good. Setelah itu kita membahas tentang at.
Nah, at di sini tadi kita menggunakannya ketika ingin mengetahui atau ingin menjelaskan waktu yang spesifik. Selanjutnya ada asking the time. Jadi bagaimana cara kita untuk menanyakan Waktu. Ini ada contoh-contohnya. Terus setelah itu answering the question, yaitu untuk menjawab pertanyaan tentang waktu. Seperti itu. Jadi itu adalah review pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? No. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Miss ingin ngasih tugas ke kalian. Nah, tugasnya yaitu membuat dialog, yaitu dialog tentang asking and answering the time. Jadi, menanyakan dan juga menjawab tentang waktu. Nah, ketentuannya di sini tadi kan Miss sudah menjelaskan ada a clock, ada a quarter, ada a half, ada AM sama PM. Kalian bisa memilih 3 waktu dari masing-masing penjelasan yang sudah Miss sampaikan. Jadi dialognya itu memuat 3 waktu. Kalian harus menjelaskan itu dan kalian buat dialognya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk minggu depan Miss akan cek tugasnya satu persatu dan Miss akan meminta beberapa dari kalian untuk maju ke depan dan mempraktekkan dialognya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kelihatannya sudah mulai capek ya. Oke, jadi itu yang bisa Miss sampaikan tentang telling time atau how to tell a time in English. Bagaimana cara kita untuk menyatakan waktu di dalam bahasa Inggris. So that's all for today. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Semoga ilmu yang sudah Miss sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di kehidupan selanjutnya. Dan Miss minta maaf kalau seandainya Miss ada kesalahan dalam menyampaikan. Cukup sekian untuk hari ini. That's all. See you next week. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.